Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verastra Pradiva Morensia Gunawan dari kelas 12 MIPA 3, absen 35. Pada video kali ini, saya akan melakukan pidato dengan tema Hari Besar Nasional untuk memenuhi nilai ujian praktik bahasa Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang saya hormati, Bapak, Ibu hadirin peserta upacara, yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Verastra Pradiva, menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya untai dalam bentuk pidato. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal, semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Namun, sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa. Betapa tak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika infrastruktur, transportasi, dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar kesamaan suku, bangsa, dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks ketakutan akan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini. Malah, sejak awal dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Memang, persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan, negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang dibandingkan dengan Indonesia. Namun, bagi kita, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat melalui seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dan dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor kelistrikan misalnya, pembangunan ketenaga listrikan telah dilakukan
di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik pada tahun 2016 sebesar 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini, Bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 km jalan raya Trans Papua, 3.800 km diantaranya telah dibuka. Dalam bidang agraria juga telah diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi KPE yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Kebijakan ini menitik beratkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta retail modern dan pasar tradisional. Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan atau akses dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria atau TORA dan perhutanan sosial. Melalui program ini, reforma agraria, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pembelian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palaparing berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serta optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi broadband dapat dinikmati secara luas. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, 1 abad lebih sejak organisasi Budi Utomo telah digagas memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi, yang kalau kita boleh rangkum dalam satu kata, kiranya digitalisasi adalah kata yang tepat. Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatanan cara dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian besar menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan dalam berbangsa dan bernegara. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran-gempuran lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah, maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan, maka negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. Hadirin yang saya hormati, itulah sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, salam Indonesia bangkit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.